Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Rahmadona dengan NIM 2201071013 dengan nomor urut absen 6 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi perbankan kita. Sekarang kita masuk pada pengenalan perbankan syariah. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian bank syariah. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara lain proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah atau BUS dan bank pemberdayaan rakyat syariah atau BPRS. Bank umum syariah ini adalah bank syariah yang kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS tadi adalah bank syariah yang dalam kegiatan itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank syariah ini adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberi kredit dari jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Nah, berdasarkan pengertian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya itu didasarkan atau mengacu pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi kita juga harus tahu apa itu muamalat, karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip muamalat. Nah, jadi muamalat itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun hubungan perorangan dengan masyarakat. Nah, muamalat ini meliputi bidang kegiatan jual beli, bunga, piutang, gadai, pemindahan utang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persewaan, dan perburuan atau ijarah. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini dapat dilihat dari segi aspek utama terlebih dahulu. Kalau dari segi aspek utama, perbedaan yang pertama itu kita lihat dari falsafahnya. Nah, pada bank syariah itu tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional itu berdasarkan atas bunga. Selanjutnya dari segi operasional. Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika usahanya diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Dari segi penyaluran, bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional itu tidak tersirat secara tegas. Selanjutnya dari segi organisasi, bank syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya kita lihat perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari segi aspek lainnya. Yang pertama itu dari segi aspek akad dan aspek legalitasnya. Nah, akad yang dilakukan di dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan hal lainnya, memenuhi ketentuan akad. Selanjutnya dari segi lembaga penyelesaian sengketa. Nah, kedua belah pihak pada perbankan syariah ini tidak menyelesaikannya di peradilan negeri,
tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dari atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama dengan Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya dari segi struktur organisasinya, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya, dalam hal komisaris dan direksi, setiap unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah seharusnya ada di DPS-nya tadi, yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis syariat Islam. Selanjutnya dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai, yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariahnya sendiri. Hal ini menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan di dalam Islam. Selanjutnya yang terakhir itu dapat kita lihat dari lingkungan dan budaya kerjanya. Kalau bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan atau juga sidiknya harus melandasi setiap karyawan hingga tercermin integrasi eksklusif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional atau fatona dan publik, menyampaikan sesuai yang ada di aturan bank syariah kepada nasabahnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu produk bank syariah. Nah, di sini ada lumayan banyak produk bank syariah yang akan dijelaskan. Lebih kurangnya itu ada 8 produk bank syariah. Yang pertama itu yaitu al-wadi'ah atau titipan. Nah, titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Selanjutnya yaitu murabahah. Perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan. Nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan berdasarkan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabahnya. Yang ketiga ada ijarah atau sewa. Nah, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Yang keempat ada gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan. Selanjutnya ada syirkah atau bagi hasil, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu antara bank dengan nasabahnya tentunya, untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam ada mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelolanya. Yang ketujuh ada pinjaman. Nah, akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya atau jumlah pokok yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah tersebut. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali bagi bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, produk yang terakhir itu adalah bai atau jual beli. Nah, ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad bai al-murabahah atau akad jual beli barang pada barang asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati.
Ada juga bai'u, salam atau pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan. Kemudian dilakukan pembayaran di muka. Dan yang terakhir itu adalah bai'u al-istisnah atau kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pengenalan terkait perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.